Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, berjumpa kembali ya. Masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya bagi Bapak dan Ibu yang saat ini sedang melamar ya atau seleksi sebagai calon pengajar praktek. Salah satu kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki seorang pengajar praktek adalah coaching ya, yaitu seorang pelatih. Harapannya nanti pengajar praktek nanti ini menjadi pendamping sekaligus pelatih bagi calon pengajar calon guru penggerak. Apa itu coaching, Bapak Ibu? Jadi pengajar praktek calon guru penggerak dapat berperan sebagai seorang coach ya bagi calon guru penggerak dalam mengembangkan kompetensi mereka. Di mana posisi pengajar praktek ini terhadap calon guru penggerak adalah mitra Bapak Ibu ya, yang mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan untuk memicu pemikiran yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional calon guru penggerak. Jadi seorang pengajar praktek harus mampu ya menjadi mitra, yaitu dengan cara mendengarkan secara aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan, sehingga calon guru penggeraknya bisa memaksimalkan potensinya. Kemudian Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ya, atau perlu kita pelajari, yaitu terkait dengan coaching ya. Jadi seorang coach atau proses coaching, yaitu mengantarkan seorang dari titik situasi di mana dia saat ini berada ke situasi yang diinginkan. Artinya, seandainya nanti coach itu adalah orang yang di coaching ya, dalam hal ini adalah calon guru penggerak, dia memiliki suatu tujuan, Bapak ya. Misalnya dia di sini, maka dia punya tujuan yang harus dicapai. Maka pengajar praktek nanti mendampingi sebagai mitra, sehingga calon guru penggerak tadi bisa mencapai tujuan yang diinginkan melalui tujuan-tujuan yang nanti ditetapkan oleh calon guru penggerak. Kemudian apa bedanya coaching dan training Bapak Ibu ya? Jadi untuk coaching tidak perlu ahli dalam bidang yang di-coachingkan, tetapi kalau trainer adalah ahli dalam subjek yang ditrainingkan. Kemudian untuk coaching adalah untuk perorangan atau grup kecil, tetapi untuk training untuk grup kecil dan besar. Coaching, topik dan tujuan percakapan ditentukan oleh coachee. Kemudian perjalanannya sesi-sesi coaching sesuai dengan keinginan dan kecepatan klien. Tetapi untuk training, topik spesifik dan tujuan training ditentukan oleh trainer. Jadi tujuan untuk training itu ditentukan oleh trainer, tetapi untuk coaching tujuannya ditentukan oleh coachee ya, atau dalam hal ini adalah guru penggerak. Kemudian untuk coaching harus dilakukan percakapan dua arah ya, tetapi untuk training kebanyakan percakapan satu arah ya. Jadi peserta hanya menerima. Kemudian untuk coaching atau mentoring, jadi coach tidak harus pakar di area pengembangan psikoji ya. Tetapi kalau untuk mentor harus pakar ya Bapak Ibu ya. Kemudian komunikasi dijalin dua arah, melibatkan diskusi, eksplorasi dan penemuan ide baru, itu adalah coaching. Tetapi untuk mentor, komunikasi satu arah dari senior ke junior ya, atau orang yang sedang belajar. Kemudian coaching melibatkan proses perubahan mindset dan perilaku untuk hasil yang lebih baik. Tapi kalau untuk mentoring melibatkan transfer pengetahuan ya, atau knowledge dan kecakapan atau skill. Kemudian untuk coaching untuk individu dan grup kecil, tetapi untuk mentoring untuk individu dan grup kecil. Ini hampir sama ya kalau untuk mentoring dan coaching. Kemudian Bapak dan Ibu di sini ada beda coaching dan mentoring ya. Jadi kalau mentoring itu individu belajar dari orang lain, tetapi kalau coaching individu belajar dari dirinya sendiri. Kemudian kalau untuk konseling di sini juga ada, coaching dilakukan ketika ada tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Konseling biasanya dilakukan ketika ada masalah emosi dan psikologi. Fokus pada perubahan mindset dan perilaku untuk masa depan yang lebih baik untuk coaching, tapi kalau konseling fokus pada pembenahan masa lalu. Kemudian coaching melibatkan proses kreatif untuk membangkitkan kesadaran diri, tapi untuk konseling kadang melibatkan terapi dan pendekatan remedial. Kemudian untuk coaching bergerak dari masa kini ke masa depan, kemudian untuk konseling bergerak dari masa lalu ke masa kini. Bapak Ibu, ini adalah irisan ya, coaching dan konseling ya. Kemudian ada juga coaching versus fasilitasi ya. Coaching dapat dilakukan untuk individu maupun kelompok kecil, maksimal 10 orang, tetapi untuk fasilitasi bisa ratusan orang. Kemudian coaching dilakukan untuk membantu orang atau kelompok mencapai tujuannya, tetapi untuk fasilitasi dilakukan untuk membahas isu-isu kelompok.
Kemudian coaching biasanya dilakukan dalam beberapa sesi ya, bukan satu kali sesi saja, tapi untuk fasilitasi biasanya dilakukan hanya satu kali ya, hanya ketika dibutuhkan. Jadi untuk definisi coaching yaitu adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Jadi ini adalah definisi sebagai seorang coach ya yang nanti akan mengcoaching calon guru penggeraknya. Bapak dan Ibu, prinsip-prinsip coaching ini ya, yang pertama adalah kita harus menjalin kemitraan ya, ditandai dengan adanya tujuan percakapan yang disepakati, kemudian idealnya tujuan datang dari coach. Kemudian ada percakapan kreatif ya, percakapan dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coach ya. Kemudian percakapan ditunjukkan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Kemudian ada memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach. Kemudian percakapan menghasilkan rencana tindakan. Mindset coach ya Bapak Ibu ya, coach mindset yaitu coach sebagai pusat. Artinya coaching berpusat pada calon guru penggerak. Kemudian saya terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Artinya seorang coach harus banyak mendengar ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya menyadari semua yang terjadi setiap saat. Artinya seorang coach perlu menjaga kenetralan dan objektivitas sepanjang sesi ya. Kenetralan ini akan mengizinkan informasi terbuka satu persatu setiap momen tanpa penghakiman. Jadi seorang coach tidak boleh memberikan statement ya, tidak boleh menghakimi. Izinkan ruang untuk hening, jeda atau refleksi. Kemudian yang terakhir, saya membantu coach melihat peluang-peluang baru. Artinya coach membantu coach untuk mengembangkan pemikiran ke depan dengan mengajukan pertanyaan yang membuat coach menjadi lebih mudah ya untuk menyampaikan hal-hal yang ada di pikirannya. Bapak dan Ibu, itu adalah hal-hal penting ya. Seorang pengajar praktek harus punya kemampuan sebagai coach ya atau melatih. Intinya adalah seorang pengajar praktek harus punya kemampuan mendengarkan ya, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan kembali kepada calon guru penggerak sehingga nanti calon guru penggerak dapat memaksimalkan potensinya sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya ya bahwa seorang calon pengajar praktek harus memiliki kemampuan sebagai seorang pelatih ya atau coach yang nantinya akan mengcoaching calon guru penggeraknya. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat dan nanti proses coaching bisa dilakukan ketika pendampingan individu ya Bapak Ibu ya di setiap bulannya atau setiap sesinya. Silahkan Bapak dan Ibu like dan subscribe ya, klik loncengnya dan silahkan share sebanyak-banyaknya ya apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.